Hi curious people, Nadia Yunda here. Selamat datang di My Book List, di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dari semua isi buku itu, aku hanya akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hari ini, kita akan membedah buku The 5 AM Club by Robin Sharma. Nah, si Robin Sharma ini dianggap sebagai salah satu dari 5 pakar kepemimpinan terbaik di dunia. Dan dia sering menjadi advisor for CEOs, rock stars, like anybody, you name it. Nah, di buku ini dia tuh mengangkat banyak cerita orang-orang yang selama bertahun-tahun berkomitmen untuk bangun pagi setiap hari. Dan dari bukti-bukti yang dia kumpulkan, dia menunjukkan bahwa bangun pagi itu sangat-sangat penting karena memberikan nada positif dan produktif untuk sisa hari kita. Insight pertama, rahasia di balik kesuksesan yaitu bangun pagi, khususnya jam 5 pagi. Nah, ini salah satu insight yang menjadi judul dari bukunya, bahwa untuk menjadi sukses kita tuh harus mau melakukan sesuatu yang gak banyak orang mau lakuin. Termasuk menjadikan bangun pagi sebagai satu kebiasaan. Nah, apa sih gunanya? Di dalam buku ini ada satu framework yang aku suka banget, which is the 20-20-20. Nah, itu dianjurkan untuk jam pertama di hari kamu. Itu 3 set 20 menit. 20 menit pertama kita harus melakukan latihan fisik. Ini bisa kamu isi dengan olahraga, yoga, atau anything yang membuat kamu berkeringat. Karena pertama, keringat membantu menghilangkan hormon rasa takut kortisol. And the second interesting thing, keringat juga menggenerasi protein BDNF yang memperbaiki sel-sel koneksi neural kamu. Jadi kamu tuh benar-benar berpikir lebih jernih dan lebih cepat. Terus 20 menit kedua itu biasanya for reflection. Jadi kamu bisa isi journal, meditasi, sholat, anything that's quiet time and makes you think more clearly. Dan 20 menit terakhir dianjurkan kita itu untuk belajar atau we have to grow. Jadi baca buku, baca koran, dan dengerin podcast. Nah, rutinitas ini tuh kita lakuin terus 66 hari. Itu waktu yang diperlukan untuk menjadi kebiasaan. Jadi setelah 66 hari itu, Robin Sharma calls that automaticity point, di mana akhirnya udah menjadi otomatis bagi kita untuk bangun pagi. For the second insight adalah rahasia pencetak sejarah nih, kata Robin Sharma, and it's called capitalization IQ. Pokoknya authornya ini melakukan riset yang mendalam banget, dan dia menemukan bahwa orang yang hebat, orang yang sukses itu nggak cuma dilahirin sama bakat atau motivasi itu aja, tapi juga bergantung oleh capitalization IQ. Seberapa jauh orang itu memanfaatkan potensi, skills, apapun yang dia miliki. Nah, para pencetak sejarah ini memberikan dedikasi dan komitmen untuk tumbuh terus dan untuk mengasah skill tersebut. Dan ini yang menjadi pembeda. Aku suka banget karena ini mengingatkan aku dengan growth mindset, di mana kita itu untuk jadi sukses, kita jangan percaya bahwa kita lahir dengan apa yang kita miliki terus kita pasrah aja, tapi kita juga harus terus tumbuh, kita harus terus mengasah, dan kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Oke, insight yang ketiga sebenarnya bukan insight, lebih kayak taktik-taktik yang benar-benar aku suka banget dari buku ini. Adalah yang pertama, kalau kita mau kerja, we need to make a tight bubble of total focus. Dimana kita tuh bekerja tanpa ada gangguan apapun. Misalnya nih, kita bisa set up rutinitas yang terjadwal, yang benar-benar jauh dari interruption and distractions. Kalau misalnya kita mau fokus in one activity. Karena distractions itu nggak banget, dan untuk menjadi orang yang efektif kita harus benar-benar get rid of all of those layers of complications. Misalnya dikasih contoh, kita tuh bisa sederhanakan proses-proses yang misalnya rumit daripada ngerjain banyak project sekaligus. Akhirnya kita pecah konsentrasinya, mungkin cuma ngerjain 1 atau 2 project aja. Ada yang kedua, rule 90-91. Nah, ini basically selama 90 hari ke depan kita harus menggunakan 90 menit pertama di pekerjaan kamu untuk melakukan hal yang prioritas dan sangat berdampak dulu. Dengan melakukan ini, kamu basically memastikan bahwa 90 menit pertama hari kamu itu sepenuhnya terfokus pada aktivitas terpenting, dan ini akan memberi kamu hasil yang sangat-sangat baik. Yang ketiga adalah metode 60-10.
Nah, basically di setiap jam kamu bekerja, istirahatlah selama 10 menit. Misalnya stretching, jalan-jalan dulu, no screen time ya. Dengan melakukan ini, kita memastikan bahwa kita tuh nggak terlalu stres dan overwhelmed. Dan kita justru bisa lebih punya bahan bakar untuk melalui the rest of the day. And now for my most favorite part of book list is the so what. So what? So how do we put the book into action? Menurut aku sih gak harus langsung besok-besok kita bangun jam 5 pagi gitu ya. Tapi kita bisa mulai aja dengan baby steps atau langkah-langkah yang kecil. Kayak misalnya nih trik yang di-introduce di bukunya adalah no screen time setelah jam 8 malam. Jadi smartphone, iPad, laptop off, semua harus dimatikan. Dengan membatasi waktu kayak gini, kita tuh pasti lebih mudah untuk tidur. Dan mungkin dengan tidur yang lebih mudah, bangun pagi juga bisa jadi lebih alami gitu. But by the way, aku tuh juga harus mengakui bahwa ada limitationsnya. Pasti ini akan susah buat orang-orang yang night owls, yang gak bisa bangun pagi. Atau for parents of young children, yang schedule tidurnya tuh pasti di luar kontrol mereka. So, personally for me juga, no screen time itu agak susah ya di atas 8 malam. Karena I have work. So, I just want to acknowledge bahwa gak semua orang gitu ya harus melakukan hal ini. Karena cara orang tetap berbeda-beda. Tapi overall, aku merasa bahwa buku ini sangat-sangat insightful, sangat berguna buat orang-orang yang kesehariannya tuh sibuk banget atau overthinkers, like overwhelmed with their day. Karena ada banyak juga kok taktik-taktik dan very actionable insights yang benar-benar membuat bangun jam 5 pagi itu very doable for people who want to try that. So, why don't we try it? 5 a.m. is the perfect time to get started. Okay, thank you for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan turn on notifications so you don't miss any of my videos. Bye!